Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Evitri, Nurhoidah Ainul Yakin, dan Widiatul Fitriani. Di sini kami akan membahas makalah tentang internet sebagai media pembelajaran. Berbicara tentang pendidikan tentunya tidak lepas dari media internet. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking. Internet ialah hubungan antara berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan komunikasi, yaitu telepon atau satelit, yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi, yaitu protokol TCP/IP. Internet adalah kependekan dari Internetwork. Secara harfiah mengandung pengertian sebagai jaringan komputer yang menghubungkan beberapa rangkaian. Jaringan internet juga didefinisikan sebagai jaringan komputer yang mampu menghubungkan komputer yang ada di seluruh dunia, sehingga berbagai jenis dan bentuk informasi dapat dikomunikasikan antar belahan dunia secara instan dan global. Layanan internet meliputi komunikasi langsung, misalnya email dan chat. Secara diskusi, misalnya Usenet News, MyList, Bulletin Board. Kemudian sumber daya informasi yang terdistribusi, misalnya World Wide Web dan Gopher. Atau remote login dan lalu lintas file, misalnya Telnet, FTP, serta berbagai layanan lainnya. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu sumber pembelajaran yang disengaja dan sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan. Baik, yang pertama, sumber pembelajaran yang disengaja direncanakan, yakni semua sumber yang khusus telah dikembangkan secara komponen sebagai instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, yaitu sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan, yakni sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Salah satunya adalah media massa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pemanfaatan internet dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis web, dan yang kedua, pembelajaran model e-learning. Dan pembelajaran model e-learning tersebut dibagi menjadi dua lagi, yaitu pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran dengan perangkat komputer. Selanjutnya, kelebihan dari e-learning, di mana kelebihan dari e-learning tersebut ada 4 sumber. Yang pertama dari Elagon tahun 1999. Yang kedua yaitu Sukartawi tahun 2002. Dan yang ketiga Nulfihil tahun 1997. Dan yang keempat ada Utarini tahun 1997. Mahasiswa dapat belajar atau mereview bahan perkuliahan setiap saat dan di mana saja, kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. Yang keempat, jika mahasiswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan ajar yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Yang kelima, baik dosen maupun mahasiswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang semakin luas. Selanjutnya yang keenam, berubahnya peran mahasiswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif dan lebih mandiri. Yang ketujuh, relatif lebih efisien. Misalnya, bagi mereka yang tinggal jauh dari perguruan tinggi atau sekolah konvensional. Sedangkan kekurangan e-learning itu sendiri, yang pertama,
Kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya, mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan pendidikan. Yang keempat, berubahnya peran dosen dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut siaga untuk menguasai teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Yang kelima, mahasiswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Yang keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Yang ketujuh, kurangnya tenaga yang melihat dan memiliki keterampilan untuk mengoperasikan internet. Kedelapan, kurangnya personil dalam hal penguasaan bahasa pemrograman komputer. Manfaat pembelajaran elektronik. Yang pertama, meningkatkan kadar interaksi pembelajaran didik antara peserta didik dengan guru atau strukturnya, atau disebut dengan enhanced interactivity. Yang kedua, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja, atau time and flexibility. Yang keempat, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas atau potential to reach a global audience. Yang terakhir, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi atau easy updating of content as well as archivable capability. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.